Tapi kalau kita hadapkan dengan realita yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Papua, yang mana pola konsumsi mereka juga sudah berubah dari ubi dan juga sagu, saat ini juga sudah lebih dominan memakan beras ataupun kebutuhan pangannya disuplai dari beras. Kalau Anda lihat, apakah nanti peran dari Badan Gizi Nasional ini juga akan sangat kompleks di sana? Silakan. Ya, tentu kita akan menyesuaikan dengan pangan pokoknya, ya, karena setiap daerah juga ada kekhasannya. Kalau memang bahwa asupan gizi itu cukup dengan kekhasan lokal terhadap konsumsinya, ya akan didorong dengan kekhasan lokal tersebut, gitu ya, sehingga juga tidak menambah beban terhadap beras. Beras ini kan sudah semakin berat, gitu ya, karena memang harus berada dalam satu kawasan pertanian yang khusus, cukup air, dan tentu dengan perawatan yang sangat intensif gitu. Oleh karenanya juga harus dicarikan bagaimana ke depan sebetulnya pola diversifikasi ini harus dilakukan. Dan konversi terhadap pangan pokok lainnya tentu sangat beragam karena Indonesia sebagai negara yang kaya terhadap biodiversitasnya dan kaya terhadap komoditas-komoditas pangan pokok, ya ini harus dimanfaatkan betul sehingga kita tidak tergantung terhadap beras. Beras hari ini tentu impor karena memang selain untuk stabilisasi harga juga untuk memenuhi kebutuhan pada waktu-waktu tertentu, apalagi dengan gangguan cuaca ekstrim dan perubahan iklim yang tentu tidak bisa diprediksi secara pasti, ini juga memungkinkan impor dilakukan. Tapi kalau kemudian ke depan, bahwa dengan program ini pun, dengan program makan bergizi gratis, ini bisa menjadi trigger terhadap lahirnya program diversifikasi dengan kita mengedepankan terhadap komoditas-komoditas pangan pokok lokal, yang secara kekhasan ini juga menjadi pangan lokalnya, ini tentu bukan hal yang tidak mungkin. Dan badan ini juga akan nanti melihat, meneliti, dan mengkaji terhadap kemungkinan-kemungkinan di wilayah-wilayah tertentu yang tentu bisa dikonversi ya pangan pokoknya terhadap pangan pokok lokal yang basisnya terhadap kemampuan produksi lokal. Nah, kalau ini terjadi, dan ini bisa dilakukan dengan tidak mengurangi kadar gizi tentunya, ya ini akan bisa menjadi peningkatan gizi di masyarakat. Apalagi kalau kemudian diversifikasi kita arahkan ke misalkan untuk wilayah pesisir kita dorong lebih besar terhadap ikan gitu ya, dan atau rumput laut yang tentu nanti bisa diolah menjadi pangan pokok gitu. Artinya banyak hal yang ke depan bisa dilakukan. Namun tentu di tahap-tahap awal ini prioritas ya ke wilayah-wilayah yang tentu rawan pangan, rawan gizi itu menjadi prioritas. Karena kita kan memulai tidak bisa dengan segera mungkin menyebar dimanapun berada, tetapi harus kepada wilayah-wilayah target yang tentu menjadi skala prioritas. Oke, bicara terkait skala prioritas dan juga prioritas untuk memaksimalkan anggaran, fokus utamanya di Badan Gizi Nasional akan ke arah mana dulu, Pak Herman? Ya tadi saya katakan ya terhadap kawasan-kawasan yang rawan gizi, rawan pangan, yang ini negara menjamin terhadap ketersediaan pangan. Pangan ini kan hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang 18 tahun 2012 disebutkan pangan adalah hak asasi manusia, sehingga harus sampai kepada masyarakat secara individu, secara cukup, beragam, bergizi seimbang. Nah, oleh karenanya ini yang harus menjadi pedoman sehingga nanti Badan Gizi Nasional juga mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan yang bergizi, beragam, dan tentu pada akhirnya kita bisa mewujudkan, kita bisa menghasilkan anak-anak bangsa yang unggul ke depan. Oke, baik. Bicara seputar pangan tentunya tidak terlepas juga melihat bagaimana tingkat kesejahteraan petani di sana, di sektor pangan. Kalau kita amati kembali, apakah memang ada fokus tertentu juga dari Badan Gizi Nasional untuk ikut serta atau bersumbangsi terhadap kesejahteraan para petani kita, Pak Herman? Ini akan secara otomatis ya, akan menjadi pembangkit terhadap ekonomi, tumbuhnya ekonomi di wilayah atau di daerah. Karena dengan ada kucuran anggaran yang langsung ke wilayah-wilayah terpencil bahkan, ke wilayah-wilayah yang pulau-pulau kecil mungkin nanti, ini akan bisa membangkitkan terhadap usaha kecil menengah.
akan membangkitkan terhadap usaha-usaha di bidang pertanian gitu ya. Nah, kalau kemudian usaha ini dikelola oleh UMKM dan langsung pembeliannya juga kepada petani, apakah itu kebutuhan pangan pokok, padi dan lain sebagainya, apakah itu kebutuhan terhadap sayur mayur, terhadap kebutuhan gizi hewani gitu ya, atau terhadap sektor perikanan, ini kan akan langsung. Nah, kalau UMKM bisa langsung membeli kepada kepada para petani, kepada para nelayan, kepada para pembudidaya, saya kira ini akan menjadi sebuah kebangkitan ekonomi di daerah dan ini akan menjadi pola pemerataan ekonomi ya. Dan saya kira ya tadi bahwa program makan gizi gratis ini jangan hanya dipandang pada sisi kebutuhan nutrisi terhadap anak-anak sekolah gitu ya. Tetapi ini akan menjadi sebuah pembangkit ekonomi baru di daerah melalui anggaran yang meresap ke daerah dan kemudian ini akan menjadi transaksi di daerah, tentu membangkitkan terhadap gairah produksi yang dibutuhkan dalam kebutuhan pangan ini. Dan kalau kemudian ini terus berputar, terus meningkat, saya kira ini juga akan menjadi sumber kesejahteraan baru baik bagi para petani, nelayan, pembudidaya ikan, mungkin nanti petambak garam juga ikut di sana dalam memenuhi setiap kebutuhannya. Bahkan saya kira UMKM juga akan tumbuh gitu ya, karena secara simultan, secara konsisten bahwa program ini akan terus mengalir, setiap hari dilakukan, setiap hari dibutuhkan. Tentu para pelaku di bidangnya ini akan langsung bisa menikmati terhadap program ini. Selain tentu tujuan utama adalah meningkatkan gizi anak-anak bangsa.